Cagur, selamat datang di channel LDS School. Semua bisa jadi guru. Bersama Bulat kita TTS. Agar berkah, sebelum dimulai, baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Cagur. Nah, kali ini kita akan belajar bersama. Kali ini bukan konten biasa karena sekarang adalah untuk mempresentasikan tentang metode penelitian pendidikan dari resum bukunya Dr. Prof. Sugiono. Oke, dengan saya sendiri Latifah Dwi Suryani, MPM-nya di bawahnya ya. Jadi buku ini terdiri dari 4 bagian, 25 bab, serta 108 subbab, dan terdiri dari 850 halaman. Nah, ini dia mulai dari bab pertama sampai dengan bab 18, dan kalian bisa pause dulu, dan ini dia untuk bab 19 sampai bab terakhir. Masuk bab pertama, konsep dasar penelitian pendidikan. Nah, kita awali dari pengertian metode penelitian, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, ilmiah ini apa? Ilmiah adalah sesuatu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jadi, rasional adalah masuk akal dan bisa dinalar, sedang empiris yaitu dapat diamati dengan indera. Memiliki 3 kriteria, yaitu true, valid, reliable, dan objektif. Valid di sini merupakan ketetapan atau data sesungguhnya sama dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sedang reliable yaitu konsistensi atau ajak dalam interval waktu tertentu. Nah, data ini juga cenderung valid meskipun tidak selalu valid. Contohnya, seorang peneliti menggunakan instrumen penelitian yang rusak, seperti penggaris baja yang telah putus ujungnya, sehingga dalam pengukuran dia akan konsisten atau reliable dengan ukuran data segitu, tetapi tidak valid karena ujung baja tersebut telah putus, jadi pengukurannya tidak mulai dari nol. Nah, selanjutnya adalah objektif atau kesepakatan banyak orang. Nah, data ini juga belum tentu valid. Misalnya ada suatu merek barang dinilai oleh 10% orang asli dan dinilai oleh 90% orang palsu. Setelah dicek, ternyata barang tersebut memang benar-benar asli. Berarti orang-orang yang mengatakan itu palsu dalam persentase 90% itu, berarti data tersebut adalah objektif tetapi tidak valid. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistematis atau menggunakan langkah logis tertentu. Oke, jadi itu. Nah, di awal tadi disinggung mengenai tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah 5M. Mulai dari menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan. Nah, ini dia penjelasannya ya. Nah, bisa di-pause dulu ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam data penelitian. Nah, yang pertama adalah berdasarkan sumber data, dibagi menjadi 2, yaitu hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman, agar di bab selanjutnya lebih paham. Untuk data primer atau peneliti ini meneliti sendiri. Kemudian data sekunder adalah peneliti menggunakan penelitian orang lain gitu. Untuk yang selanjutnya adalah berdasarkan kepemilikan data, dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan eksternal. Data internal adalah data penelitian dari dalam lembaga, sedang data eksternal adalah data penelitian dari luar lembaga. Untuk yang ketiga, data kualitatif. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu data empiris dan data bermakna. Ada contohnya nih, misalnya ada seorang memakai baju hitam, maka data empiris ini akan menuliskan atau akan memberikan kesimpulan, yaitu orang memakai baju hitam, titik, begitu aja ya. Nah, sedangkan data kualitatif yang bermakna, dia akan melihat pada segi yang berbeda. Misalnya dia akan membuat persepsi yang orang setelah pulang dari melayat, seperti itu. Jadi, penelitian yang mendalam harus mampu memberikan makna atau interpretasi terhadap fakta, seperti itu. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinum. Nah, jadi misalnya seperti ini. Dalam suatu kelas terdapat 6 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.
Jadi angka 633 itu disebut dengan data diskrit. Sedangkan data kontinum itu diperoleh dari mengukur, seperti mengukur derajat atau mengukur berat badan, mengukur kemampuan IQ, dan lain sebagainya. Nah, belum selesai ya. Jadi data kontinum ini dibagi menjadi 3, yaitu ordinal, rasio, dan interval. Nah, data ordinal ini seperti misalnya data peringkat, ranking yang memiliki jarak tidak sama antar ranking. Misalnya, ranking 1 nilainya 100, ranking 2 90, ranking 3 75. Nah, jarak ranking 1 ke ranking 2 selisihnya 10. Jarak ranking 2 ke ranking 3 15. Nah, kayak gitu kan nggak sama. Nah, makin tinggi posisi maka makin kecil pangkatnya gitu kan. Pangkat yang tertinggi ranking 1. Nah, gitu. Selanjutnya adalah rasio. Rasio adalah jarak sama dan punya angka 0. Jadi nilai angka 0 kan mengambangkan berarti tidak ada gitu ya. Nah, di dasar rasio ini benar-benar angka 0-nya itu tidak ada. Misalnya 0 kg tidak ada beratnya, atau 0 meter tidak ada panjangnya, seperti itu. Sedangkan interval itu jaraknya sama tetapi tidak memiliki angka 0. Ini misalnya di termometer ya. Nah, jadi kan dia kan ada 0, jaraknya sama, tetapi nilai 0 di sini tetap dihitung gitu ya. Karena 0 derajat Celcius ini tetap ada maknanya. Jadi dia tidak memiliki benar-benar angka 0 seperti itu. Nah, selanjutnya kita menuju ke sistem pendidikan nasional. Di sini ada jalur, jenjang, dan jenis. Nah, jangan sampai ketukar ya. Di jalur ada formal, non formal, dan informal. Formal ini seperti sekolahan ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Non formal ini seperti bimbel atau TPQ gitu. Kemudian informal itu seperti di dalam keluarga kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu jenjang. Jenjangnya ini ada dasar seperti MI, SD, kemudian menengah ada menengah pertama, menengah atas seperti SMP, SMA gitu ya. Kemudian tinggi ada sarjana, kemudian magister, dan juga doktor. Selanjutnya jenis pendidikan ada umum, kejuruan, vokasi, profesional, akademik, keagamaan, khusus, kayak gitu ya. Nah, untuk ruang lingkup penelitian ini akan lebih jelasnya di Zoom ya, di tabel hitam ini. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu jadi penelitian pendidikan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di masyarakat yang memerlukan institusi sekolah dan masyarakat yang menggunakan lulusan sekolah. Ini lebih jelasnya juga ada tabel di sebelahnya, bisa dibaca-baca ya. Nah, masuk bab 2, pengertian, proses penelitian, masalah, dan variabel penelitian. Mulai dari pengertian metode survei. Jadi, salah satu metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data, baik lampau maupun baru, tentang pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis. Kemudian, masalah menurut Stoner yaitu terdapat penyimpangan antara kenyataan dengan pengalaman, terdapat penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan kenyataan, kemudian ada pengaduan, dan ada kompetisi. Nah, nanti akan dijelaskan ya setelah ini. Kemudian ini penting banget, yaitu variabel penelitian. Teman-teman harus benar-benar disimak karena nanti di bab selanjutnya akan lebih sering membicarakan dia. Nah, yang pertama adalah variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel dependen, yaitu yang dipengaruhi. Variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi, variabel independen, dan variabel dependen. Selanjutnya, variabel intervening atau variabel penyela di antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan. Oke, untuk selanjutnya tadi udah aku bilang kalau mau ada penjelasan lanjut untuk masalah nih. Nah, ini penjelasan untuk yang slide sebelumnya, yaitu pertama adalah penyimpangan. Contohnya seperti ini nih. Dengan adanya globalisasi ini, dulu belajar ini secara langsung ya, guru menerangkan. Kemudian saat ini menjadi e-learning. Nah,
Kalau gurunya belum siap, ini menjadi masalah, kayak gitu. Selanjutnya adalah penyimpangan. Penyimpangan ini seperti rencana dengan kenyataan, ini agak berbeda. Dulu ketika sudah merdeka itu ekspektasinya akan makmur sejahtera, tapi kenyataannya masih banyak juga yang belum seperti itu ya. Nah, hal itu juga menjadi masalah. Selanjutnya adalah pengaduan. Nah, misalnya di media massa atau sekarang lebih cepatnya tuh di media sosial, misalnya kualitas sekolahan ini kurang bagus karena bla bla bla. Nah, ini akan menimbulkan masalah dengan adanya pengaduan seperti itu. Untuk yang terakhir adalah kompetisi. Ini juga akan menjadi masalah, misalnya antara kereta dengan bus. Kereta menganggap bus ini adalah saingannya, maka ini akan menjadi kompetisi, akan menjadi masalah juga. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian metode kuantitatif survei. Yang pertama perlu kita tahu bahwa sebuah penelitian itu bisa berangkat dari masalah dan potensi. Suatu yang berangkat dari potensi itu akan memberikan nilai tambah. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif, masalah itu udah jelas ya, dengan ditunjukkan data yang valid. Sedang dalam kualitatif, masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang kuantitatif ya, metode survei kuantitatif. Dalam latar belakang berisi tentang masalah yang terkait dengan variabel dependen atau tadi variabel yang dipengaruhi, setelah masalah ditunjukkan latar belakangnya, kemudian diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan maka menjadi rumusan masalah. Atau rumusan masalah ini biasanya berupa pertanyaan, kalimat pertanyaan kayak gitu ya. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian berikutnya. Nah, untuk selanjutnya peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Nah, ini disebut dengan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan, yaitu peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Nah, bila populasi terlalu luas dan peneliti mungkin dari segi biaya, waktu, dan lainnya itu merasa keberatan, maka peneliti bisa mengambil sampel, diambil dari populasi tersebut. Jadi ambil beberapa aja gitu ya, nggak semuanya diuji. Oke, kita turun lagi ke instrumen penelitian. Nah, instrumen ini harus berupa data yang valid dan reliable. Untuk itu, sebelum instrumen digunakan, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Bila tidak diuji, maka penelitian itu akan diragukan, kayak gitu ya. Nah, setelah data terkumpul, selanjutnya adalah dianalisis ya, untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan. Nah, data hasil analisis ini selanjutnya dijadikan atau disajikan dalam tabel, dapat berupa tabel frekuensi, grafik, atau batang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian berikan penjelasan yang rasional dan mendalam serta terinterpretasi terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan referensi dan hasil penelitian yang relevan. Setelah itu kemudian disimpulkan. Nah, simpulan ini berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan atau telah terkumpul tersebut. Nah, jadi rumusan masalah ada 5, maka jawabannya atau kesimpulannya harus ada 5 juga. Karena peneliti menggunakan penelitian untuk memecahkan masalah, maka harus disertakan juga saran-saran ya. Nah, saran ini juga harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi nggak boleh tuh saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian. Masuk bab 3, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kita mulai dari landasan teori. Landasan teori merupakan langkah kedua dalam melakukan proses penelitian kuantitatif. Nah, kita perjelas teori ini adalah pemikiran rasional dan kumpulan pengalaman yang telah terbukti secara empiris dan konsisten sehingga berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan
pengendalian. Teori ini juga dibagi menjadi dua, yaitu teori induktif dan teori deduktif. Jadi singkatnya, landasan teori ini merupakan suatu yang dapat dijadikan peneliti untuk memiliki dasar yang kokoh. Jadi penelitian itu bukan sekedar coba-coba. Dan dengan landasan teoris merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke kerangka berpikir. Nah, ini merupakan langkah sebelum menyusun hipotesis ya. Nah, kerangka berpikir ini diperlukan pada saat penelitian itu menggunakan 3 variabel atau lebih. Jadi kalau menggunakan sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang diperlukan hanya deskripsi teori. Nah, apa itu deskripsi teori? Itu ada di bawah ya keterangannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah. Nah, dalam menyusunnya, peneliti juga harus menguasai teori-teori ilmiah untuk menjadi dasar argumentasi yang kemudian membuahkan hipotesis. Secara lebih jelasnya coba kita lihat tabel berikut ini. Nah, jadi tabelnya seperti ini, dari menentukan variabelnya, kemudian kita mencari teorinya, kemudian kita sintesa atau memberikan kesimpulan, kemudian kita memberikan kerangka berpikir, baru selanjutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban teoretis sementara terhadap rumusan masalah, gitu ya. Masuk bab keempat, metode penelitian eksperimen. Sebelumnya pengertiannya adalah metode penelitian eksperimen merupakan salah satu metode kuantitatif, terutama digunakan untuk percobaan mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Untuk penjelasannya di sebelah kanan ya. Untuk selanjutnya yaitu macam desain eksperimen. Ada beberapa ya di situ ya. Kita bisa zoom. Nah, ini jauh lebih ringkas daripada yang di buku ya. Teman-teman bisa di-pause dulu dan diperhatikan. Nah, ini jauh lebih fresh looknya dan teman-teman bisa baca karena ini sudah ringkas sekali. Macam desain eksperimen. Nah, selanjutnya masih di bab 4 yaitu proses penelitian eksperimen. Ini langkah-langkah penelitian metode kuantitatif eksperimen. Kurang lebih sama seperti langkah-langkah metode penelitian kuantitatif yang survei. Hanya saja ini ada pada desain eksperimen ya. Perbedaannya di cabang yang 3 ini, yang tengah. Nah, itu perbedaannya. Masuk bab kelima, populasi dan sampel. Oke, kita mulai dari populasi ya. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah inferensi atau generalisasi. Aduh, agak susah ya nyernanya, jadi gini. Oke, jadi elemen adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, baik yang nampak atau tidak. Nah, misalnya kayak gambar di bawah ini ya, lebih mudahnya. Misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian di perguruan tinggi X, maka perguruan tinggi X merupakan populasi. Nah, dalam perguruan tinggi X ini kan ada orang gitu ya, atau sebagai subjek, dan juga ada objek lain selain orang. Nah, di sini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi perguruan tinggi ini juga mempunyai karakteristik seperti orang-orangnya, atau misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasi, dan lain-lain kayak gitu. Nah, maka ini disebut dengan karakteristik objek yang lain. Nah, kemudian untuk makna inferensi atau generalisasi ini bisa dianalogikan seperti ini. Dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai populasi. Nah, darah yang ada pada orang itu adalah populasi. Kalau ingin diperiksa, maka yang diambil kan nggak semua darahnya nih, tapi sedikit aja. Nah, itu disebut dengan sampel. Nah, lalu data yang diteliti melalui sampel ini kemudian diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki orang. Misalnya mau cek darah, nah diambil sampelnya sedikit aja, kemudian terdeteksi O, maka disimpulkan bahwa semua darahnya O, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu sampel. Tadi udah disinggung sedikit bahwa sampel adalah bagian dari populasi, baik jumlahnya maupun karakteristiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik sampling atau teknik dalam pengambilan sampel. Nah, ini saya rasa penting, maka saya masukkan dan
Ini jauh lebih simple daripada sebelumnya yang di buku. Dan teman-teman bisa pause dulu ya. Nah, itu dia 5 bab dari metode penelitian pendidikan. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.